Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Azizi Zamzam dengan NIM 074. Saya pemateri dari kelompok 6. Di sini saya akan mempresentasikan um, materi yang sudah saya siapkan, yaitu dengan judul berbagai alat penilaian PPKN di SD. Nah, tanpa berlama-lama, kita langsung saja. Sebelum kita mengetahui apa saja dari jenis-jenis dari alat penilaian, uh, kita harus mengetahui dulu apa saja pengertian dari penilaian dan alat penilaian, lalu tujuan, prinsip, dan terakhir adalah jenis-jenis alat penilaian. Baik, kita akan mulai. Untuk yang pertama adalah pengertian dari penilaian dan alat penilaian. Apa sih penilaian? Penilaian adalah proses penyematan atribut, dimensi, kuantitas, uh, dapat berupa angka atau huruf terhadap suatu hasil asesmen yang membandingkan terhadap suatu instrumen standar. Biasanya hasil dari penilaian ini digunakan sebagai bahan evaluasi. Menurut Irwantoro dan Suryana pada tahun 2015, penilaian merupakan langkah lanjut dari pengukuran dari suatu informasi yang didapat. Selanjutnya dideskripsikan dan ditafsiri. Menurut Permendikbud pada tahun 2013, penilaian merupakan proses pengumpulan informasi atau bukti-bukti melalui kegiatan pengukuran, mendeskripsikan, menginterpretasikan semua bagian. Ya, baik. Apa sih alat penilaian? Alat penilaian adalah alat yang digunakan dalam membantu pendidik dalam memperoleh dan menganalisis proses dan hasil belajar peserta didik. Di sini adalah alat penilaian ini adalah alat yang digunakan oleh para pendidik dalam melakukan penilaian seperti itu. Dan hasil dari penilaian tadi akan berakhir menjadi hasil belajar peserta didik. Menurut Sarisimi Arifinto pada tahun 2010, alat penilaian adalah alat bantu yang senantiasa dipergunakan oleh pendidik dalam mengatur dan mengakomodir kegiatannya untuk proses pengumpulan dan secara sistematis dalam pemberian evaluasi. Menurut Rentono pada tahun 2014, alat penilaian yaitu alat yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi yang berbentuk tes maupun non-tes. Baik, yang selanjutnya adalah tujuan penilaian. Adapun tujuan dari penilaian ada 6 yang dapat saya simpulkan. Yang pertama sebagai informasi kemajuan hasil belajar siswa, yang kedua sebagai informasi semua aspek kemajuan siswa, yang ketiga sebagai informasi dalam membina kegiatan belajar mengajar lanjutan, lalu yang keempat sebagai pemacu atau motivasi siswa dalam pembelajaran agar dapat memperoleh nilai yang lebih tinggi lagi. Yang kelima, sebagai informasi untuk mengetahui tingkatan kemampuan siswa. Lalu yang terakhir adalah sebagai bimbingan yang tepat untuk memilih sekolah. Yang ketiga, prinsip-prinsip penilaian. Prinsip-prinsip penilaian ini ada valid, terbuka, mendidik, berkesinambungan, berorientasi pada kompetensi, menyeluruh, adil dan objektif, dan bermakna. Ada maksud-maksudnya dari beberapa hal ini. Ya, yang pertama adalah valid ini maksudnya adalah penilaian kelas harus diukur dengan alat yang dapat dipercaya, tepat dan sesuai. Lalu yang kedua ada mendidik. Penilaian harus memberikan sumbangan positif. Lalu ada lagi
berorientasi pada kompetensi. Maksudnya adalah bertujuan terhadap capaian kompetensi yang sudah ada dalam kurikulum. Lalu ada yang namanya adil dan objektif. Penilaian harus adil terhadap semua siswa dan tidak membeda-bedakan latar belakang siswa. Ada terbuka, maksudnya adalah terbuka untuk semua kalangan. Jadi penilaian dapat dilakukan untuk semua kalangan. Lalu berkesinambungan dilakukan secara berencana, bertahap, teratur, dan terus-menerus. Menyeluruh, maksud dari menyeluruh ini adalah penilaian dilakukan menyeluruh, termasuk aspek pengetahuan, aspek sikap, aspek nilai, tampilan, dan lain sebagainya. Bermakna maksud dari prinsip penilaian ini adalah hasil penilaian menjabarkan gambaran yang tentang prestasi dari siswa tersebut. Yang terakhir ada jenis-jenis pada alat penilaian. Yang pertama, jenis pertama ada tes tertulis. Contoh bentuk dari jenis alat penilaian tes tertulis ini ada seperti soal-soal esai atau uraian, soal objektif atau gabungan. Lalu yang kedua ada tes lisan. Alat penilaian tes lisan seperti ketika proses pembelajaran, guru mengadakan sesi tanya jawab. Seperti itulah proses dari penilaian tes lisan, yaitu mengemukakan ide atau pendapat secara lisan atau secara langsung. Lalu yang ketiga ada tes perbuatan. Tes perbuatan ini maksudnya seperti keterampilan praktik yang biasanya kita temukan pada pembelajaran seni, yaitu praktik menari dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir ada penilaian non-tes. Penilaian ini dilakukan seperti dengan cara membagikan kuesioner, interview, checklist, skala pilihan, studi kasus, dan portofolio. Baik, terima kasih sudah mendengarkan, melihat saya memaparkan materi saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Untuk sumbernya sudah saya cantumkan bagi kawan-kawan yang ingin melihat secara langsung, secara rinci materi yang sudah saya paparkan tadi. Silakan untuk dapat mengaksesnya dari sumber-sumber yang sudah saya sediakan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.